disalami kami satu-satu, dicium, Mhm. maghrib-maghrib sih kami habis sholat maghrib kan, Bu, disalami. Mmm. Hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial banget di podcast kali ini. Kalian penasaran siapa? Ya, itu dia. Ini ada Ibu Jiza. Hai Ibu Jiza. Hai, Gimana kabarnya nih? alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah walafiat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Jiza apa sih kegiatan hari ini tuh? Biasa, Bu, ngampus, Terus? ya ngampus, Jadi kegiatan kita penuh dengan kampus mulu ya. ngampus, Iya. iya. Kita sebagai mahasiswa yang rajin guys, teman-teman. Jadi Bu Jiza ini emang sering banget muncul di kampus biar kalian tahu. Oke Bu Jiza, aku mau tanya-tanya nih, tapi aku bingung mau nanya ini Bu itu apa? Apa sih yang bisa aku tanya dari Ibu nih? Ya terserah Ibu aja, nggak apa-apa. Aduh, apa ya Bu? Mau cerita aku nih ya. Iya, boleh Tapi boleh. cerita apa kita? Bebas aja, Bu, cerita apa aja. Oke, aku mau aduh, maaf, kena. Aku mau tanya Ibu soal Ibu kan mahasiswa nih. Ibu semester 5, Iya kita sama ya semester iya. 5. Kira-kira sepanjang Ibu berkuliah, itu tuh, beban nggak sih sama Ibu? Beban apa? Beban apanya? Kan Ibu sering nih keluar masuk kampus, maksudnya itu emang sering banget ada di Iya, kampus, nanti hari weekend pun Ibu harus mhm. pergi ke kampus kan, itu gimana? Ibu tuh kayak, "Aduh gimana ya sebenarnya weekend tapi ya tuh Mhm. harus ke kampus" tuh gimana sih Ibu tuh? Kalau untuk dijadikan beban enggak sih, Bu, Mmm, tapi cuma emang kayak, ya itu emang harus kewajiban, harus datang ke kampus, kalau misalkan emang kewajiban ya harus dijalani gitu. Kalau untuk jadi beban, mungkin enggak sih, Bu, tapi mhm, jatuhnya ke lebih capek lah. ya pasti capek ya, Iya, karena emang yang seharusnya jadwal tapi mhm, iya betul betul. mmm, iya ya. Selama Ibu kan juga tergabung dalam organisasi nih, Iya, di kampus. mhm. Kira-kira gimana cara Ibu ngebagi waktu antara organisasi Mhm, dengan akademik? oke, kan kita pastinya apalagi semester 5 nih ya, pada Mhm, jadwal akademik atau praktek, wawancara segala mhm macam. mhm, Jadi pasti sulit untuk membagi waktu antara organisasi dengan akademik. mhm. Kita selalu buat timeline, Bu. Kita buat timeline mana waktu untuk organisasi, di waktu kosong akademik gitu. Jadi emang kalau waktu akademik nggak boleh diganggu, emang khusus akademik aja. Mhm mhm. Terus dari sekian banyak kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya yang di kampus, Ibu kan pasti punya keluarga nih. Mhm. Nah, terus gimana cara Ibu ngebagi waktunya dengan keluarga? Iya, jadi kalau untuk membagi waktu keluarga, kalau emang nggak ada waktu untuk ke kampus, ya waktu untuk keluarga. Mhm, Kalau misalkan emang kan kadang kita nih masuk ke kampus dari pagi, iya. emang pagi-pagi buta, terus, eee, kalau misalkan apalagi nih orang tua lagi sakit, jadi harus Mmm, disiapin dulu semuanya baru ke kampus gitu, kalau untuk keluarga. mhm. Terus kalau untuk bagi keluarga ke adik perempuan, tunggu dia pergi sekolah, soalnya dia juga pergi pagi pulang sore, jadi waktu Mhm. untuk di rumah tuh nggak ada. Ibu sakit? Iya, Terus gimana dong cara Ibu ngebagi waktunya kalau emang eee, kan sekarang kan kita emang lagi padat-padatnya tuh, mhm. gimana ya? Eee, udah ja Gimana 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 gimana? eee, tentunya kan kalau ibu sakit nih pasti kita nggak fokus kan, kita nggak fokus, kadang 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 tubuh kita itu di kampus, pikiran kita tuh kan di rumah. Mhm Apalagi kita kan cuma emang
punya punya deng, selesai. Cuma punya satu-satunya aja. Jadi kalau emang, lagi drop-nya, pokoknya nggak bisa deh, terbagi pikirannya, emang fokus ke situ aja. Walaupun emang kita pergi misalkan pergi organisasi, pergi ke kampus, Mhm. tapi orang tua sakit di rumah emang nggak bakalan fokus. Tapi di situlah kita, berusaha untuk menjadi profesional untuk, bisa tampil tegar, tabah di depan teman-teman. Nggak gampang sih menurut aku kalau kayak gitu, Bu. Kalau untuk, misalkan sekarang kan kami bolak-balik rumah sakit nih. Mhm. Jadi, waktu untuk di rumah sakit tuh misalkan harus fokus ke sana aja, nggak mau terbagi. Soalnya Mhm. kita nggak bisa, menyepelekan satu waktu dengan orang tua, karena menurut aku itu tuh berharga. Banget. Berarti Ibu tinggal satu ya? Iya, Ayah udah nggak ada? heeh. Mulai kapan tuh? Mmm, sejak aku apa sih, Bu, sejak aku tamat pondok 2020. Pas itu masih gimana ya, kan kalau kita di pondok kan, eee, Jarang ketemu orang jarang tua sih, ya? jadi, sejak aku di pondok tuh pasti yang sering jenguk tuh ayah ke Mhm. pondok. Dan tentunya anak perempuan lebih dekat sama Ayah. ayahnya, dan Iya. cinta pertama perempuan cinta pertama anak perempuan itu Ayah. ayahnya. Jadi, ibaratkan lebih dekat ke ayah lah, Mhm. bukannya nggak sayang sama ibu ya, tapi Iya. lebih klop lah sama ayah gitu. Eee, aku emang benar-benar ngerawat ayah Mhm. pas sakit itu cuma 3 bulan, kayak merasa ayah itu tuh punya aku gitu. Soalnya selama 6 tahun aku di pondok, aku di asrama, terus pulangnya paling sekali sebulan. Mhm. Dan, itu pun satu malam cuma di rumah, kadang ayah tuh pulang kerja cuma malam. Jarang jarang juga, jumpanya, kayak duduk berdua tuh jarang. Mhm. Mhm. Pas saya itu sakit lah, selama 3 bulan sih, jauh dari bulan Maret ke Juli, 4 Mhm. bulan deh. Pas di Juli pertengahan, tanggal 15 Juli ayah pergi. 15 Juli 2020 pukul 9.18 pagi. Terus Pas itu emang ayah tuh kayak udah ngerasa sembuh, kayak udah baik-baik aja, udah mhm. baik-baik, kita bakal ke sini ke situ, iya. Ternyata, itu di luar nalar. Gimana ya, kita sebagai anak perempuan pasti kayak, "Ih, nggak ada lagi nih kehidupan, ih kayak mana nih ya?" Apalagi aku juga kan, anak pertama, Ibu berapa bersaudara? 2, Satu 1 adik ya? adik Berarti perempuan. dua-dua perempuan. Iya. Jadi dia ini lebih kayak fokus ke dirinya, lebih mementingkan dunia dia, karena kan dia masih masa pertumbuhan yang emang lebih Iya. butuh-butuhnya kasih sayang dari orang Mhm. tua. Lagi beranjak Iya, dewasa. lagi beranjak dewasa. Dia pas itu masih taman SD, masih kecil. Bayangan dia tuh ibaratkan, ayah itu masih ada dekat dia Mhm. gitu. Jadi untuk memikirkan untuk menjadi dia tuh dewasa, untuk berharap dia harus ngerti kita tuh nggak bisa, karena kita harus ngerti dia. Mhm. Karena dia lagi mencari jati dirinya ya. Iya, mencari Jadi jati diri dia. berarti, selama Ibu pesantren kan? Iya, pesantren. Selama Selama 6 tahun. selama 6 tahun jarang ketemu ayah, sekalinya udah selesai di pesantren ketemu ayahnya cuman 4 bulan. Iya. Itu pun kalau nggak salah nih ya kita libur corona, bulan Mhm. Maret. Terus kita, disuruh libur nih, emang pulang semua. Mhm. Pas itulah, ayah tuh emang drop, Lagi drop-dropnya. lagi drop-nya. Terus Terus gimana gimana? terus, selama ayah sakit, sebenarnya itu sakitnya tuh udah 4 tahun. Mhm. Cuma pas Sakit emang apa tuh kalau boleh tahu? sakit kanker kelenjar getah bening, Bu. Jadi, untuk teman-teman semua itu tuh biasanya penyebabnya dari rokok. Jadi buat teman-teman yang cowok-cowok khususnya ya, Iya, cowok. boleh dong dikurangi merokoknya gitu. Mhm. Terus Soalnya itu dampaknya tuh ke paru-paru. iya,
memang. Itu yang mengakibatkan kanker kelenjar getah bening. Mhm Setelah itu, dokter mengatakan bahwa ayah itu penyakit asam lambung, sedangkan ayah tuh orang yang paling teliti untuk hal makanan, mhm nggak pernah telat makan, terus tiba-tiba dokter bilang asam lambung. Kami juga terkejut, soalnya nggak pernah nih ayah ini telat makan, mhm mhm. sedangkan dokter bilang itu tuh asam lambung. Pokoknya pas saya pergi itu udah komplikasi deh, semuanya, Iya iya. udah Terus dibilang paru-paru, udah semuanya. heeh, Pas pagi-pagi itu ayah tuh emang segar, emang biasanya ayah nggak mau makan, ayah sempat mhm. diinfus di rumah, Bu. Diinfus di rumah, pertama mau dipasangkan oksigen tapi kami nggak mau, tapi ayah tuh nggak mau, masih mampulah ayah tuh bernapas, Iya. jadi nggak dipasang oksigen. Terus diinfus di rumah. Oh ya, ayah itu juga 1 minggu sebelum pergi, ayah itu nelpon adiknya. Biasanya nih ayah tuh nggak pernah, eee, nyuruh adiknya tuh buat, datengin dia. Mhm. Dia bilang gini, "Baliklah, ke sini, aku udah rindu sama Ito," katanya kayak Iya. gitu. Kayak udah ada lah di Dia dalam iya, dia udah tanda-tanda ngerasa heeh, ya udah kalau ngerasa. dia itu bakalan Mhm. meninggalkan kita. Terus Terus, disalami kami satu-satu, dicium, mhm. maghrib-maghrib sih kami habis sholat maghrib kan, Bu, disalami. Mmm. Berat memang jadi kalau kita sayang kita kan perempuan nih, terus cinta kita itu ayah. Kalau memang ayah itu nggak ada kan kita pun juga Mhm. ngerasa berat kan walaupun di satu sisi kita masih punya ibu gitu. Habis disalamin satu-satu, ayah itu, bilang ke mama, bilang ke adek, "Makasih," katanya gitu. Terus, bilang ke aku kan, Bu, "Jaga jaga mamanya, jaga adeknya." Iya, aku yakin semua kata ayah tuh karena kalau kita nggak boleh ngebantah orang yang sakit. Pasti kalau kita ngebantah tuh kayak nyesal gitu pas di akhir. Emang Terus satu hari sebelum ayah pergi, ayah tuh salat tahajud. Ayah pas itu masih pakai, oksigen enggak, masih diinfus. mhm, Ayah itu cabut infusnya, kayak ngerangkak, soalnya kan ayah nggak kuat jalan lagi. Ngerangkak ke kamar mandi mhm. buat sholat tahajud. Ambil air wudhu ya? Heeh. Habis itu, eee, habis itu ayah itu nggak gimana ya, sholat tahajudnya ya sholat kayak orang sakit, nggak bisa sujud, nggak bisa apa. Pokoknya dia tuh katanya mau perginya tuh bersih, katanya gitu. Selama ayah tuh sakit kan dirawat tuh sama adik-adiknya ayah datang juga dari Mhm. kampung. Baru balik Senin, ternyata Rabunya ayah pergi. Jadi ibaratkan orang itu datang, terus pas pas balik di kampung baru sampai balik ke sini lagi gitu ceritanya. Berarti tambah sekarang ibu juga lagi Mhm. sakit kan, mama juga lagi sakit. Apa perasaan ibu merasakan? Pastinya banyak kan, karena bisa dibilang, ibu nih juga tulang punggung ya. Iya. Ibu tuh juga harus kuat-kuat hati, karena ibu yang besar, Mhm. adik selagi cari jati diri lah ibaratnya dia tuh juga belum udah mengerti, cuman Iya. dia tuh, belum terlalu ke sana Mhm. pikirannya. Jadi, apa ya, gimana sih ibu tuh untuk bisa selalu nguatin diri, karena kan Iya. berat kan? Berat. Terus gimana cara ibu untuk, nguatin diri ibu sendiri? Nguatin diri sendiri itu kayak me aku satu yang aku mau sekarang, Bu, kayak hidup tenang. Soalnya kalau kayak sekarang ini aku tuh kayak, nggak bisa sih kalau untuk emosi ini nggak bisa terkontrol. Emang jujur sampai sekarang emang nggak bisa terkontrol karena di pikiran tuh nggak cuma satu. Iya, bener. Kayak, kadang kita kan nggak bisa nih, fokus sama satu aja karena mungkin kita tubuh kita di sini, pikiran kita Iya, di tempat yang lain. mhm.
Walaupun kayak gimana ya, eee, apalagi kalau mama nih kan nggak bisa nih kalau misalkan emang telat-telat makan obat atau telat makan kan nggak bisa. Jadi Mhm. harus kayak emang detail untuk jagain mama gitu. Berarti Mama udah komplikasi juga? Mhm, Setiap ada jadwal buat kontrol atau apa gitu? mhm. Kalau untuk jadwal kontrolnya biasanya kan, harus emang seharian tuh nggak boleh ke mana-mana. Emang harus, bawa mama, emang waktunya tuh untuk mama gitu, Mhm. untuk bawa ke rumah sakit. Terus kalau, eee, untuk nguatin diri juga, kadang aku lebih suka sendiri sih, Bu. Penyendirian. Heeh, menyendiri karena kan kita bicara sama diri kita sendiri itu perlu. Iya banget sih. Kadang aku juga kadang aku lebih konyolnya aku ke kuburan. Buat cerita Buat ya cerita, sama ayah. walaupun nih karena kan kampus kita nih jauh nih kan di kota. Mhm. Kadang aku tuh balik dari kampus aku ke sana, kayak cerita aja deh walaupun nggak bisa ngerespon, Setidaknya kan, terluap, kita iya, kita bisa lega karena kita iya, cerita ke ayah mhm, kita kan. iya kan, Walaupun apa yang heeh, kita bicarakan itu emang nggak dibales sama iya, orangnya. heeh. Kadang kita juga cerita ke teman dekat atau Mhm. sahabat atau saudara, itu belum tentu sesuai sama respon yang kita harapkan. Jadi, apalagi sekarang emosinya nggak terkontrol. Mhm. Bisa sih emosi nggak terkontrol, tapi nggak bisa sepenuhnya lah, Bu. Ibaratkan pasti naik turun. Intinya berdoa ajalah sama Allah gimana baiknya. Iya dong, pastinya. Gimana ya, terakhir deh Bu, Ibu nih sendiri nih, Mhm, maksudnya Ibu yang nguatin diri Ibu sendiri, mhm, Ibu juga harus ada kegiatan lain, jaga Ibu, jaga Mama, terus iya, ada adik juga, eee, gimana caranya Ibu itu, supaya apa yang Ibu kerjakan itu tetap terlaksanakan, ya walaupun beban mhm. pikiran itu bakal mencar kemana mana gitu? Berarti apa yang dilaksanakan tuh harus perfect gitu Mhm. kan. Eee, Di fok sela-sela Ibu kan juga iya, banyak kegiatan heeh, gitu. fokus satu titik tujuan aja sih, Bu, jatuhnya. Kalau misalkan sebelum kegiatan nih, sebelum melaksanakan atau sebelum ada kegiatan dari hima atau Mhm. dari kegiatan kampus atau apa, prepare dulu deh, kayak dikaji-kaji dulu, harus fokus dulu, Mhm. yang nggak penting tuh jangan Low dipikirin dulu atau battery. dikesampingkan Please dulu gitu. charge. Mhm. Itu aja sih, Bu. Oke, yang terakhir nih Ibu berikan satu closing statement buat teman-teman. Oke, eee, singkat aja sih, Boleh, sip. hargai waktu. Karena waktu itu penting ya, Bu? Iya, waktu itu sangat berharga. Mhm. Sedikit ketinggalan waktu aja itu sia-sia ya, Iya, bakalan sia-sia karena waktunya. karena time is money, waktu itu adalah uang. Iya, bener sekali teman-teman. Jadi teman-teman semua yang ada di luar sana, jangan suka sia-siain waktu. Mhm, Tetap hargai waktu karena waktu itu berharga. iya. Oke teman-teman, mungkin podcast kita bincang-bincang kita dengan Ibu Mhm. Aziza sampai sini dulu. Buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi ngelakuin apapun itu, tetap hati-hati dan alon-alon. Bye bye.